Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Laudy Muhammad Syamsir di SPIO News. Kali ini saya bersama dengan Bapak Dodi Hasri SPD. Yes. Beliau adalah Ketua DPRD Kabupaten Buton Selatan. Sebelumnya terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya yang sibuk untuk hadir di channel saya. Kita akan berbincang-bincang terkait atau peran pers di parlemen dan beberapa persoalan yang ada di Kabupaten Buton Selatan. Ya, bisa dibuka dulu Pak Ketua secara singkat saja. Menurut Ketua DPRD Kabupaten Buton Selatan, seberapa pentingkah peran pers di parlemen? Ya, terima kasih Pak Syamsir ini atas kunjungannya ke DPRD Buton Selatan ini. Kita bersyukur sudah dikunjungi sama beliau ini. Tentang pers ini, menurut saya ini sangat penting untuk kita semua. Peranan-peranan teman-teman pers ini, utamanya yang sering meliput di kita ini, sangat besar di dalam memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat Buton Selatan, terutama kerja-kerja kelembagaan DPRD ini yang selalu langsung dipantau, selalu langsung dimonitor oleh masyarakat luas di Buton Selatan, terutama tentang apa yang dilakukan dan apa yang telah dilakukan oleh DPRD Buton Selatan, sehingga kami menganggap pers ini yang bagian dari pilar demokrasi harus saling menjaga dan kita saling menopang untuk pemajuan pembangunan Buton Selatan pada khususnya. Itu Pak Syamsir. Ya. Terkait ini pers tadi bisa dijelaskan untuk media center di DPRD Buton Selatan ini kita belum punya media center sih, tetapi kita sangat butuh. Nah, kita akan usahakan mungkin ke depan ini kita perlu media center untuk memadahi teman-teman pers di Buton Selatan ini. Walaupun hari ini mungkin sudah ada di Kominfo atau apa ya, tetapi mungkin ke depan kita akan mengupayakan supaya di DPRD juga punya media center untuk teman-teman pers kita. Itu, Syamsir. Ya, yang berikutnya ada persoalan isu-isu yang viral ini, Pak Ketua. Ada isu Pulau Kawiawia ini yang masih statusnya mungkin masih simpang siur ini. Apakah kepemilikannya Buton Selatan atau Kepulauan Selayar? Ya. Ya, menurut Pak Ketua sendiri, apa solusi yang ditawarkan pihak DPRD terkait persoalan itu? Kawi-Kawia ini penegasannya bahwa itu milik Buton Selatan, versinya Buton Selatan, dan DPRD mendukung langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini, utamanya pemerintah Kabupaten Buton Selatan maupun pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, karena kita mempedomani undang-undang kelahiran Buton Selatan itu yang melingkupi Kawi-Kawia termasuk salah satunya. Nah, saat ini masalah itu lagi bersengketa, lagi bermasalah dengan Kepulauan Selayar yang mereka mempedomani Permendagri 2022 itu yang memasukkan Kawi-Kawia itu di dalam Kepulauan Selayar. Nah, saat ini untuk menjadi bahan informasi kita semua, beberapa hari yang lalu itu kami konsultasi dan komunikasi di Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara, bahwa masalah Kawi-Kawia ini kan sekarang bukan masalah lagi Buton Selatan ini masalah nasional Provinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya kan, bahwa Sulawesi Tenggara berkepentingan terhadap Kawi-Kawia itu karena Kawi-Kawia itu berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga Perda RT/RW Sultra ini tertahan itu salah satu masalahnya karena Kawi-Kawia, sehingga masalah ini semua masalah Sultra juga ini. Nah, informasi yang kami terima dari dari Tata Ruang Provinsi mengatakan bahwa sudah ada tim yang ke Jakarta bersama Pak Gub, tim yang membahas tentang Kawi-Kawia. Ini akan ada MOU antara pemerintah Sulawesi Selatan dan pemerintah Sultra terhadap Kawi-Kawia, posisi Kawi-Kawia. Menurut informasi yang kami terima, salah satu MOU itu isinya adalah
memasukkan Kawi-Kawia di dalam Sultra, di dalam wilayah Sultra, juga Kawi-Kawia masuk di dalam Sulsel. Ini untuk percepatan administrasi RT RW Sulawesi Tenggara menurut informasi yang kami dapat dari Dinas Tata Ruang Provinsi. Ini mungkin niatnya Pak Gub supaya RT RW Provinsi itu segera terbit yang hari ini bermasalah karena Kawi-Kawia itu. Tetapi kita berharap masalah ini bukan hanya berhenti sampai di situ, bahwa kepemilikan Kawi-Kawia itu adalah milik Buton Selatan sesuai dengan undang-undang pembentukan Buton Selatan itu yang akan kita kejar di ATR, bahwa kami berharap pemerintah Buton Selatan ini, dalam hal ini Bupati dan perangkat-perangkatnya, untuk segera memproses cepat juga ini, karena kita disarankan untuk menggugat kembali. Masyarakat disarankan oleh Dinas Tata Ruang Provinsi untuk menggugat kembali Permendagri 2022 itu yang mengatakan itu miliknya Selayar. Tetapi progres untuk Kawi-Kawia itu, Buton Selatan terhadap Kawi-Kawia itu, saya pikir sudah sangat bagus lah. Saya lihat beberapa pernyataan Pak Bupati tentang keseriusan untuk mengambil Kawi-Kawia itu luar biasa. Dan di masa kepemimpinan sebelumnya Bupati Pak Rusani itu kita sudah membangun Tugu Buton Selatan di Kawi-Kawia. Insya Allah Kawi-Kawia milik Buton Selatan lah, kita harap. Ya, terakhir nih Pak Ketua sebagai penutup, ini yang lagi isu lagi viral ini terkait juga Pulau Tongkidi atau Pulau Ular. Ini kan ada penggerukan secara ilegal ini pasirnya, pengambilan pasir. Ya, langkah apa yang ditempuh Dewan ini untuk mengatasi hal tersebut? Silakan Pak Ketua. Ya, masalah pasir ini gini, penambangan pasir ini bukan hanya di Liwu Tongkidi sebenarnya. Ini semua pulau dan semua pesisir kita di Buton Selatan ini lagi masalah semua. Mau di Kecamatan Batauga, itu pasirnya kita sudah tergerus semua itu. Pesisirnya kita sudah hilang. Mau di Kecamatan Batu Atas itu hilang. Itu saya punya kampung itu di pantai ujung yang dulu view-nya indah, sekarang tinggal kenangan. Mau di Kadatua, mau di Siompu, apalagi di Kawi-Kawia. Nah, saat ini pesisir itu kewenangannya sudah diambil alih sama provinsi. Ini yang menghambat juga kita sebenarnya untuk melahirkan perda ini, karena pesisir laut dan pesisir sekarang ini, kelautan perikanan ini termasuk pulau-pulau terpencil, pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni, dan pesisir itu sepengetahuan saya itu sudah kewenangan itu sudah diambil alih sama provinsi, itu sepengetahuan saya. Nah, ini akan kita coba untuk mendiskusikan kepada eksekutif utamanya ini Pak Bupati, bagaimana langkah-langkah pencegahan kita ini. Sebenarnya ini kan hilangnya pasir ini kan bukan karena abrasi, bukan. Ini pengambilan ilegal. Ya, betul. Iya ya, itu masalah kita semua. Ya. Bukan hanya Liwu Tongkidi guys ya. Ini semua, hanya hampir semua kecamatan. Saya lagi viral ini karena Liwu Tongkidi saja. Yang kebetulan di Liwu Tongkidi itu menjadi destinasi wisata teman-teman yang mau camping segala macam itu di Liwu Tongkidi. Tetapi langkah antisipasinya itu kita akan segera memanggil dinas terkait di lingkungan hidup ataupun siapa ini di dinas-dinas terkait ini Kabak Hukum dan yang lain-lain. Kita mau bicarakan dulu ini bagaimana pencegahannya, pencegahan minimal kita mau cegah dini dulu supaya jangan berkesinambungan ini pengambilan pasir ilegal. Stop dulu minimal ya. Stop dulu nih. Ya. Termasuk kita mau mengundang pihak kepolisian juga mungkin untuk terlibat aktif di pelarangan ini. Kalau untuk Buton Selatan kepolisiannya kewenangannya apa? Di kota atau polisi kita itu ada dua. Ya. Ada wilayah hukum Polres Buton dan Polres Bau-Bau. Yang Bau-Bau itu dia dua pulau, Kadatua dan Batu Atas. Selanjutnya itu Buton. Berarti Liwu Tongkidi ini masuk di Buton karena dia masuk di wilayah hukum Siompu kalau tidak salah.
solusi kita ini. Kita dalam waktu dekat ini kita mengagendakan untuk membahas, mengundang stakeholder yang berkepentingan di situ untuk pencegahan dini dulu buat pengambilan pasir ilegal di beberapa pesisir ini. Kita akan coba bukan hanya di Liwetongkidi tetapi di semua kecamatan di Kabupaten Buton Selatan ini. Itu ya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih ini sudah menyempatkan waktu berbincang-bincang, hadir di channel saya di sela-sela kesibukannya ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga para penonton sudah menonton di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.